Pemirsa, dua penyidik KPK menjadi korban pemukulan saat bertugas memeriksa indikasi tindak korupsi di sebuah hotel di Jakarta. Untuk lebih jelasnya kita akan telah bersama dengan juru bicara KPK, ada Mas Febri Diansah. Selamat siang, Mas Febri. Selamat siang, Mas. Baik, Mas Febri bisa diceritakan, Mas Febri, bagaimana dengan kronologis dari pemukulan yang terjadi semalam? Ya, jadi ada tim KPK yang ditugaskan secara resmi karena kami kan punya kewajiban ya ketika ada informasi yang diterima dari masyarakat, maka kami harus cek ke lapangan agar didapatkan informasi yang benar-benar valid. Nah, dalam kerangka penugasan itulah tim kemudian pergi ke lokasi. Tapi yang terjadi sekitar Minggu dini hari ya, tim sejak Sabtu ada di sana. Minggu dini hari jam 00 lewat, kemudian ada pegawai KPK yang kemudian ditanya dan dibawa oleh beberapa orang di hotel tersebut. Dan meskipun akhirnya disampaikan bahwa mereka sedang menjalankan tugas secara resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi orang-orang yang berada di lokasi saat itu tetap melakukan penyerangan dan pemukulan tentu saja, yang akibatnya terjadi beberapa kondisi terhadap pegawai KPK tersebut yang kami tindak lanjuti dengan pelaporan pidana penganiayaan ke Polda Metro Jaya pada hari Minggu siang. Koordinasi secara informal sebenarnya juga sudah kami lakukan sebelum pelaporan resmi itu, ketika pimpinan menjemput pegawai KPK langsung ke Polda Metro Jaya. Nah, ini yang kami harapkan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, karena kami memandang ada orang yang ditugaskan secara resmi merupakan pegawai dari institusi penegak hukum. Artinya mereka menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi ketika mereka menjalankan tugas justru dianiaya atau mendapatkan serangan. Karena itu kami sebut ini serangan terhadap penegak hukum yang sedang bertugas. Ini mungkin saja terjadi pada KPK, mungkin juga akan terjadi pada kejaksaan ataupun Polri, sehingga kami berharap ini benar-benar disikapi secara serius dan para penyerang tersebut yang melakukan penganiayaan bisa segera diproses. Kami cukup yakin Polri akan cepat melakukan identifikasi siapa pelaku-pelaku penyerangan itu. Baik, Mas Febri, tadi dikatakan bahwa dua penyidik ini sedang menjalankan tugas resmi dari KPK. Boleh tahu, Mas, mungkin kasus yang sedang diselidiki ini terkait korupsi apa, proyek apa begitu? Materi itu tentu tidak bisa disampaikan ya, karena sifatnya masih tertutup. Yang kami lakukan adalah pengecekan ke lokasi dari laporan masyarakat yang kami terima. Ini sering dilakukan dalam banyak penanganan perkara yang dilakukan KPK, karena kami harus memastikan informasi yang diterima itu benar, valid, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi akhirnya ditugaskan tim. Nah, apakah ada indikasi korupsi atau tidak? Tentu saja kami pandang ada dari informasi-informasi awal, tapi belum bisa disampaikan kasus apa, siapa pelakunya, atau informasi yang lebih rinci. Namun yang bisa kami pastikan saat ini adalah KPK juga tentu harus berkomitmen untuk tidak meninggalkan atau tidak mengurangi upaya untuk menangani perkara pokok tersebut. Meskipun secara paralel kami juga harus melakukan beberapa hal seperti tindakan cepat secara medis terhadap para pegawai dan juga pelaporan secara hukum, karena itu menjadi domain dari Polri untuk memproses adanya penganiayaan atau serangan terhadap pegawai yang sedang bertugas. Mas Febri, apakah KPK ini bisa menduga bahwa pelaku dari yang menganiaya dari penyidik KPK ini merupakan salah satu ataupun orang-orang yang merupakan target dari operasi OTT ini? Pertama, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada OTT ya. Yang kami lakukan adalah pengecekan informasi dari masyarakat atau pengecekan di lapangan.
Nah, siapa pelakunya? Apakah pelakunya adalah orang yang diduga melakukan korupsi? Kami tidak bisa menduga-duga itu. Tapi yang pasti pada saat peristiwa itu terjadi, ada sejumlah orang yang entah karena apa langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya berupa penyerangan dan pengeroyokan. Ada cukup banyak orang yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap pegawai KPK tersebut. Dan sebelumnya di hotel itu memang ada rapat koordinasi yang dilakukan untuk menindaklanjuti review dari Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD, jadi rancangan APBD anggaran di daerah untuk Provinsi Papua. Memang ada rapat itu sebelumnya di mana pesertanya yang kami dapatkan informasi berasal dari Pemprov Papua dan juga dari DPRD setempat. Itu memang ada rapatnya sebelumnya di sana. Baik. Kondisi korban saat ini seperti apa, Mas Febri? Ya, setelah KPK menjemput dua pegawai tersebut ke Polda Metro Jaya, dilakukan koordinasi informal awal kemarin Minggu dini hari tersebut, maka kami langsung melakukan tindakan-tindakan cepat secara medis, misalnya melakukan pemeriksaan pada dokter dan rumah sakit, melakukan visum dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Kami juga harus pastikan perlindungan terhadap pegawai dilakukan dan respon segera itu untuk menyelamatkan beberapa hal. Baik, terima kasih Mas Febri Diansyah atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Semoga kasus ini bisa dengan cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian.